Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan drama yang berjudul B.J. Habibie. 25 Juni 1936, di Pare lahirlah seorang anak cerdas keturunan yang bernama Barudin Yusuf Habibie dari ayah bernama Alwi Abdul Jalil Habibie yang berdarah Gorontalo dan ibu yang bernama Tuti Marini Duspowardojo yang berdarah Jawa. Pada masa kanak-kanak, anak ini sudah terlihat berbeda dari anak-anak lain. Dia lebih senang membaca daripada keluar bermain bersama teman-teman sebayanya. Bahkan di kamar mandi pun dia ingin menyempatkan untuk membaca buku. Rudi, Ya. lagi ngapain kamar mandi? Buang air. Kenapa lama sekali? Standar cepat keluar, belum masuk. 3 September 1950, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Ayah B.J. Habibie terkena serangan jantung secara mendadak dan meninggal dunia. Setelah kematian ayah, ibu B.J. Habibie merasa sangat sedih dan ia juga memikirkan bagaimana nasib pendidikan anaknya, terutama B.J. Habibie. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Ratu Dimarini Habibie memutuskan untuk memindahkan B.J. Habibie ke Pulau Jawa. Di ruang keluarga, Ibu Habibie mengambil semua anaknya, termasuk B.J. Habibie. Karena bapak sudah meninggal, kita akan pindah sekalian untuk mencari uang tambahan biaya untuk sekolah. Emangnya mau pindah di mana? Iya, emangnya kita mau pindah di mana? Ke Jawa, nanti barang-barang dan pakaian diatur minggu depan. Ya. Ke Jawa semua nanti. Keluarga B.J. Habibie berangkat ke Jakarta menggunakan kapal laut. Setelah berapa lama di Jakarta, B.J. Habibie mulai merasa tidak betah dan ia meminta untuk dipindahkan ke Bandung. Dari sekolah HBS, B.J. Habibie pindah ke SMP. Pada saat SMP, pola Habibie bertemu dengan Hasri Ainun Basari, tapi mulai dekat ketika bersekolah bersama-sama di SMA Kristen Dago, Bandung, Jawa Barat. Saya Ainun. Kenapa? Kamu hitam kayak belah Jawa. Setelah pendidikannya di jenjang SMA, telah usai komunikasi B.J. Habibie dan Ainun akhirnya terputus karena melanjutkan sekolah yang berbeda di ITB, sementara Ainun berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi B.J. Habibie hanya 6 bulan menjadi mahasiswa di ITB karena ketertarikannya pada pesawat sehingga dia mendapatkan beasiswa di Jerman. Tidak beberapa lama setelah ia memilih jurusan yang dia inginkan dan semua persyaratannya sudah dimilikinya termasuk sebuah paspor, akhirnya B.J. Habibie pun berangkat menuju Jerman Barat untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. B.J. Habibie kuliah teknis Hochschule Aachen dan ia memilih jurusan konstruksi pesawat terbang. Habibie, kamu sangat ingin melanjutkan sekolah kan? Iya Bu, saya sangat ingin mendalami konstruksi pesawat. Kamu sudah saya dapatkan beasiswa untuk luar negeri. Tidak beberapa lama setelah ia memilih jurusan yang dia inginkan dan semua persyaratannya sudah dimilikinya termasuk sebuah paspor, akhirnya B.J. Habibie pun berangkat menuju Jerman Barat untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. B.J. Habibie kuliah teknis Hochschule Aachen dan ia memilih jurusan konstruksi pesawat terbang. Sudah B.J. Habibie meraih gelar insinyurnya pada jurusan konstruksi pesawat terbang pada tahun 1960. Ia berencana untuk pulang ke Indonesia. Maksud kepulangannya adalah untuk berziarah ke makam ayahnya, dan ibunya juga berharap adanya kemungkinan B.J. Habibie mendapat jodoh di Indonesia. Menjelang Lebaran, B.J. Habibie dan adiknya Yunus Effendi Habibie berkunjung ke rumah keluarga Muhammad Basari, ayah dari Hasri Ainun Basari. Di ruang tamu, Rudi, bagaimana kabarnya? Baik-baik aja. setelah itu ayah Ainun menyuruh Habibie untuk berbincang-bincang dengan Ainun. Ainun cantiknya, gila rupanya. Gula Jawa sudah berubah jadi gula pasir. Hei, kapan kamu tiba? Saya akan balik lagi, tapi akan pulang ke Indonesia. Saya mau bangun Indonesia. Itu janji saya waktu di Jerman. Ainun sudah punya teman yang khusus. Kalau belum,
Ainun mau ikut saya ke Jerman. Maksudnya ikut ke Jerman? Ikut sama saya. Temani saya mendampingi menjadi istri, lalu kita bangun keluarga. Hanya boleh kita berdua tanpa campur tangan dari keluarga besar. Saya tidak bisa menjadikan banyak hal, entah kamu bisa menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup mudah di sana, tapi yang jelas saya akan menjadi suami yang baik untuk kamu. Aku tak bisa janji aku menjadi istri yang baik, tapi aku akan janji selalu mendampingimu menepati janjimu. Dari pertemuan tersebut muncullah perasaan cinta antara B.J. Habibie dan Ainun semakin berkembang. Dan cinta kedua insan ini berakhir dengan sebuah lamaran dan dilanjutkan dengan pernikahan yang digelar pada tanggal 12 Mei 1962.